Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Argani Abdul Baki dari Universitas PGRI Palembang, mahasiswa sejarah. Dalam video ini saya akan memperlihatkan bagaimana sejarah Cina dari monarki sampai republik. Untuk videonya silakan tonton aja seterusnya. Cina merupakan negara yang berada di benua Asia di Asia Timur. Cina memiliki daerah yang sangat luas, bermacam-macam medan dan bentang lahan. Dalam sejarah, Cina sudah memiliki peradaban yang maju sejak kurang lebih abad ke-11 sebelum Masehi, tetapi negara Cina pada saat itu terisolasi oleh medan dan jarak dengan peradaban maju lainnya. Contohnya seperti Mesir yang ada di Afrika. Sehingga orang-orang Cina mengira merekalah satu-satunya peradaban maju dan negara lain belum maju. Dari sini ada sebuah perumpamaan, Cina adalah sebuah katak yang melompat di ruang kosong tertutup. Dia mengira lompatannya lah yang paling tinggi. Cina kebanyakan bertumpu pada sektor agraris, sehingga pada umumnya orang-orang Cina pekerja petani. Militer Cina, terutama angkatan darat, memang sangatlah kuat karena kebanyakan serangan bangsa luar datangnya dari darat. Isolasi dari negeri Cina berlangsung selama berabad-abad. Masuknya budaya barat sangatlah terbatas. Sejak abad ke-19 datanglah bangsa barat dengan kemajuan teknologi. Sejak itu pula Cina akhirnya mengetahui keterbelakangannya. Katak telah keluar ruangan kosong tertutup dan melihat katak lain yang lompatannya lebih tinggi. Maka dengan begitu Cina akhirnya ingin membenahi dirinya dengan mengadakan revolusi Cina. Untuk lebih lengkapnya, tontonlah video ini sampai habis. Cina adalah wilayah yang memiliki beragam macam lingkungan, sehingga menciptakan orang-orang yang beragam dan berkembangnya budaya, termasuk muncul para pemikir-pemikir, sehingga dalam sejarah kebudayaan Cina telah tinggi dan maju. Pada sejarah dinasti Zhou dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Barat dan Timur. Periode Barat 1222 sebelum Masehi sampai 771 sebelum Masehi, dan periode Timur 771 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Orang Zhou pada mulanya tinggal di lembah Sungai Wei di daerah Shanxi dan Gansu yang dipimpin oleh Pangeran Kanfu. Dinasti Zhou ini berkembang ketika dipimpin oleh Kaisar Wu Wang. Wu Wang lah yang berhasil meluaskan dan mengalahkan dinasti Shang pada 1222 sebelum Masehi, lalu mendirikan dinasti Zhou. Selanjutnya Wu Wang memerintah dengan adil dan bijaksana. Untuk mewujudkan kemakmuran kerajaan, Wu Wang mengeluarkan kebijakan pemerintahan, yaitu raja sebagai penguasa tertinggi. Raja menjalankan pemerintahan didampingi oleh para menteri dan kerajaan dibagi menjadi beberapa provinsi. Setelah Wu Wang tidak ada lagi kaisar yang cakap pada dinasti Zhou, sehingga Zhou diserang beberapa kali oleh bangsa luar. Serangan ini akhirnya memaksa Zhou memindahkan ibu kota ke timur, dipimpin Kaisar Bing. Pada masa Zhou Timur inilah kekuatan daerah lebih besar daripada pusat, yang pada akhirnya terjadi peperangan perebutan kekuasaan antar daerah. Akibat kericuhan muncullah para filsafat, yaitu Kungfuzu yang sebutannya Confucius, yang mengajar tidak hanya pada bangsawan dan pendeta, tetapi juga mengajar kepada masyarakat. Konfusius mengajarkan Li Ren Yi, adat istiadat
peri kemanusiaan, dan peri keadilan. Konfusius mengajarkan bahwa jika manusia memegang teguh Li Renyi, maka dunia akan damai. Pada masa Kaisar Kung Sungyang, ada wilayah yang bernama Qin yang kuat dan semakin besar kekuatannya, mengalahkan provinsi-provinsi lain yang akhirnya mengalahkan Zhou. Qin pun menguasai seluruh Cina. Dengan begitu berakhirlah masa dinasti Zhou dan berdirilah dinasti yang baru bernama dinasti Qin. Dinasti Qin. Dalam waktu 30 tahun setelah dinasti Zhou berakhir, Qin berhasil mengalahkan negara vasal lain dan mendirikan dinasti Qin dengan pemimpin Kaisar Cheng dengan menggunakan gelar Shi Huangdi. Kaisar Qin merupakan dinasti pertama yang mencetuskan sistem pemerintahan kekaisaran. Di bawah Kaisar Shi Huangdi, Cina dapat dipersatukan yang merupakan suatu keberhasilannya. Ia memerintah sejak berumur 13 tahun. Ada faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Shi Huangdi dalam mempersatukan Cina, yaitu wilayahnya yang berada di antara Shenxi dan Gansu, letak yang strategis sulit untuk diserang, dan Qin memiliki banyak ahli tata negara. Pada masa pemerintahannya, Shi Huangdi mengeluarkan tindakan-tindakan. Yang pertama yaitu untuk menahan serangan dari bangsa barbar Xiongnu, maka kaisar membangun sebuah tembok pertahanan yang besar yang sekarang disebut dengan The Great Wall. Yang kedua, kaisar menghapuskan sistem feodalisme dan tanah Cina dibagi menjadi beberapa provinsi yang dipimpin gubernur-gubernur. Yang ketiga, mengadakan pembakaran buku-buku kuno karya Konghucu atau Konfusius, kecuali buku pertanian, pengobatan, dan ramalan. Yang keempat, mengadakan penyeragaman tulisan-tulisan di seluruh Cina. Yang kelima, penyeragaman timbangan. Keenam, membangun jalan raya dan jembatan-jembatan untuk menghubungkan pusat dan daerah. Yang ketujuh, benteng yang tidak dipakai dihancurkan untuk mencegah supaya tidak dipakai pemberontak. Pada tahun 210 sebelum Masehi, Shi Huangdi meninggal dalam perjalanan dan digantikan anak keduanya, yaitu Earl Shi Huangdi. Tetapi anak ini tidak cakap dalam pemerintahan. Kerajaan menjadi kacau akibat pertentangan dan saling membunuh, serta adanya pemberontakan dipimpin Xiang Yu berhasil membunuh kaisar pengganti Earl Shi Huangdi, yaitu Zeyin. Maka berakhirlah masa dinasti Qin. Diakhiri pula perebutan kekuasaan oleh Liu Bang dan Xiang Yu dan dimenangkan oleh Liu Bang. Dinasti Han. Dinasti Han merupakan dinasti masa kejayaan Cina. Dinasti Han berhasil mencapai kesatuan politik dan budaya, dan orang Cina bangga dengan dinasti Han. Dinasti Han dibagi menjadi Han Barat dan Han Timur, dengan pusat Chang'an di barat dan Luoyang sebagai Han Timur. Han Barat 206 sebelum Masehi sampai 8 Masehi. Sesudah dinasti Qin runtuh, berdirilah dinasti Han yang didirikan oleh Liu Bang, dan Liu Bang menjadi kaisar Cina. Untuk memperkuat kedudukannya, Liu Bang menjadikan teman seperjuangannya dan anggota keluarganya yang diangkat menjadi kepala daerah dengan gelar Wang, raja kecil. Ia belajar dari kesalahan dinasti sebelumnya yang kurang mendapat dukungan dari kekuasaan daerah.
maka ia banyak menjadikan teman seperjuangannya sebagai kepala daerah. Dengan begitu sistem feodal muncul kembali. Tahun 195 sebelum Masehi, Liu Bang meninggal dan digantikan Hui Ti. Kaisar ini sangat lemah karena tidak meninggalkan keturunan, sehingga anak angkatnya lah yang menggantikan kedudukannya, Hui Ti dengan keluarga Lu. Kaisar terbesar dinasti Han adalah Kaisar Han Wuti yang membawa kebesaran dan kemasyhuran dinasti Han. Han Wuti menghidupkan ajaran Konfusianisme dan dijadikan asas pemerintahan. Han Wuti juga menyingkirkan sistem feodalisme yang dianggap menimbulkan bencana seperti pada dinasti Zhou. Pada masa ini, gangguan bangsa barbar sering terjadi, maka kaisar menjalin persekutuan dengan bangsa Juanji. Kaisar mengirim Jenderal Chang Qian untuk melakukan perjalanan ke Asia Tengah. Walau gagal, perjalanan ini memberikan perhatian Kaisar Han Wuti untuk melakukan perdagangan dengan pihak luar. Perdagangan semakin ramai dan dikenallah perdagangan jalur sutra, karena banyak pedagang yang membawa sutra melalui jalur tersebut. Jalur sutra merupakan tali perhubungan Cina dengan Romawi. Dengan begitu, Jenderal Chang Qian telah berjasa telah menghubungkan Cina, India, dan Romawi. Han Wuti meninggal pada 87 sebelum Masehi. Setelah itu terjadilah perpecahan. Para permaisuri memberikan kekuasaan kepada keluarga mereka. Pada masa Kaisar Liu Xu, ibu kota dipindah ke Liuyang, yang menandakan pergantian masa Han Barat ke masa Han Timur. Kaisar memajukan pendidikan dengan ajaran Konfusius, dan kaisar dapat mempersatukan Cina. Setelah Han Liu Xiu meninggal, maka digantikan Kaisar Ming Ti. Pada masa inilah agama Buddha masuk ke Cina. Dikabarkan Kaisar Ming Ti bermimpi bahwa ada seorang berbadan emas terbang masuk ke halaman istana, dan mimpi ini diceritakan kepada menteri-menterinya. Salah seorang dari mereka menerangkan bahwa ada seorang bernama Buddha di India yang berbadan emas. Ming Ti lalu mengirimkan utusan untuk ke India untuk mendapatkan Buddha itu. Meskipun pada dinasti Han, Buddha telah masuk, tetapi Ming Ti dikenal sebagai pelindung ajaran Konfusius. Setelah Ming Ti meninggal, Han semakin lemah karena dipimpin oleh kaisar yang lemah, masih muda, dan tidak mengerti pemerintahan. Maka timbullah kekacauan di mana-mana dan pecahlah dinasti Han yang menandakan keruntuhan dinasti Han pada tahun 220 Masehi. Dinasti Tang. Zaman perpecahan tahun 220 Masehi merupakan zaman kegelapan di Cina. Zaman ini penuh dengan peperangan antar dinasti. Peperangan terus berlangsung dan sampailah masa gemilang Cina, yaitu pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai 960 Masehi. Pendiri dari dinasti adalah Li Yuan yang memerintah dari tahun 618 sampai 627 Masehi. Setelah itu digantikan putranya Tang Taisung 627 Masehi sampai 649 Masehi. Ia merupakan kaisar terbesar Cina, seorang jenderal yang cakap, sastrawan, dan imperialis. Di bawah Tang Taisung, Cina menjadi kerajaan yang lebih megah daripada dinasti Han. Tang Taisung dikenal pula sebagai pencipta karya kesusastraan. Zaman Tang biasa disebut zaman kesusastraan. Pada masa Tang Taisung ini diterapkan sistem wajib militer untuk menjaga daerah-daerah.
Kaisar juga melakukan berbagai ekspansi ke daerah-daerah luar seperti Mongolia, Tibet, Annam, Turkistan, dan juga Korea. Tetapi ekspansi ke Korea gagal. Setelah itu ia meninggal dan digantikan putranya Tang Kaosun. Tang mengalami masa kejayaan lagi ketika diperintah oleh Tang Xuanzong tahun 712 Masehi sampai 756 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Cina berkembang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesenian dan berhasil mendirikan sekolah kesenian. Akan tetapi, Kaisar Tang Xuanzong semula memerintah dengan bijaksana hingga mendapat banyak pujian. Akhirnya jatuh di bawah selirnya yang sangat cantik. Oleh karena itu, di kerajaan terjadi kekacauan, bangsa luar semakin dekat ke Cina, dan pemberontakan terjadi dipimpin oleh An Lushan 755 Masehi. Pemberontakan terus berlangsung sampai 763 Masehi. Setelah Tang Xuanzong meninggal, Cina terus mengalami kemunduran dan muncullah dinasti baru. Dinasti Sung tahun 960 sampai 1279 Masehi. Pendiri dari dinasti Sung adalah Sung Taisu. Pada masa dinasti ini, Cina sering sekali diserang oleh bangsa luar seperti bangsa Khitan, Jurchen, dan bangsa Mongol. Karena gangguan ini, Sung dibagi menjadi dua periode, yaitu Sung Utara dengan pusatnya di Kaiping 960 sampai 1127 Masehi, dan Sung Selatan dengan pusatnya di Nanking 1127 Masehi sampai 1279 Masehi. Biasanya pemindahan pusat kerajaan karena untuk menjauhkan diri dari serbuan bangsa barbar. Pada masa dinasti Sung, kaisar sering melakukan politik perdamaian dengan cara memberikan upeti supaya tidak diserang oleh bangsa barbar. Sung Taisu bercita-cita untuk mempersatukan Cina, tetapi sebelum terwujud, Sung Taisu meninggal pada tahun 976 Masehi. Kaisar kedua yaitu Sung Taisung pada tahun 976 sampai 998 Masehi. Ia melanjutkan cita-cita ayahnya yang menaklukkan Hankou, tetapi masih dihalangi oleh bangsa Khitan. Bangsa Khitan pada saat itu telah menjadi sangat kuat dan tidak dapat ditaklukkan oleh dinasti Sung. Pada masa kaisar ketiga, Sung Chengsung tahun 998 sampai 1023 Masehi melakukan penyerangan ke bangsa Khitan dan gagal, hingga melakukan perdamaian tahun 1004 Masehi dengan isi perjanjian yang merugikan Sung, termasuk menunjukkan kelemahan dinasti Sung, dan juga Sung kalah melawan bangsa Hsia. Pembayaran upeti dari perjanjian tersebut melemahkan ekonomi dinasti Sung. Maka muncullah Wang An yang menerapkan kebijakan, yaitu menaikkan pajak untuk mengisi kas negara, tetapi mendapat tentangan keras terutama dari para pedagang. Lemahnya Sung memberi kesempatan untuk bangsa lain memperkuat diri, seperti bangsa Jin yang menghancurkan kota Kaifeng, sehingga Sung terpaksa memindahkan pusat kerajaan ke selatan, dan mulailah masa Sung Selatan. Sung Selatan pada tahun 1127 sampai 1279 Masehi, kota Kaifeng hancur dan orang-orang Sung yang ada di selatan menghimpun kekuatan dengan pusatnya di kota Nanking. Setelah Pangeran Sung Kaosung naik tahta tahun 1127 sampai 1276 Masehi, bangsa Jin terus melakukan penyerangan sampai ke selatan
dan dilakukan perdamaian 1141 Masehi. Ditetapkan Sungai Kuning dan Yangtze merupakan perbatasan antar kerajaan, dan Sung harus menyerahkan upeti kepada bangsa Qin. Dari semua pertikaian yang terjadi di selatan, ada bangsa utara yang kuat dan bangkit ketika selatan sedang mengalami konflik peperangan. Bangsa itu adalah bangsa Mongol yang dipimpin oleh Temuji, yaitu Genghis Khan. Di bawah kepemimpinan Genghis Khan, kekuasaan Mongol semakin luas sampai lembah Indus, Persia, Eropa, dan Turkistan. Pada masa kepemimpinan cucu Genghis Khan, yaitu Ogodai melakukan ekspansi ke Cina. Yang pertama dihadapi adalah bangsa Qin. Ogodai tidak dapat mengalahkan bangsa Qin, maka ia melakukan kerjasama dengan dinasti Sung, yang akhirnya bangsa Qin berhasil dikalahkan pada 1234 Masehi. Pada 1258 Masehi, Kubilai Khan naik tahta dan melakukan ekspansi ke Cina Selatan, yaitu dinasti Sung. Terjadi peperangan selama 5 tahun, dari 1268 sampai 1273 Masehi, dan terus melakukan serangan ke selatan sampai tahun 1279 Masehi. Dan seluruh Cina akhirnya dikuasai bangsa Mongol, dan Kubilai Khan mendirikan dinasti Yuan. Dengan begitu berakhirlah dinasti Sung. Dinasti Yuan tahun 1260 sampai 1368 Masehi. Dinasti Yuan didirikan oleh bangsa luar Cina, yaitu bangsa Mongol, dengan pemimpin Kubilai Khan. Di bawah kekuasaan Mongol, Cina menjadi imperium terluas pada saat itu. Sebagai pusat pemerintahan dinasti Yuan adalah kota Peking. Kubilai Khan adalah seorang yang imperialis tetapi tidak cakap dalam bidang politik luar negerinya. Kegagalannya dalam menjalankan politik luar negerinya, yaitu ekspansi ke Jepang, gagal sampai 2 kali. Kegagalan keduanya karena serangan cuaca. Burma dan Vietnam juga tidak berhasil, dan usaha untuk menanamkan pengaruhnya terhadap kerajaan Singasari di Jawa juga mengalami kegagalan. Hal tersebut membuktikan bahwa Kubilai Khan bukan seorang negarawan, tetapi hanya seorang imperialis. Ia memiliki daerah kekuasaan yang luas bukan hasil kerjanya sendiri, tetapi merupakan warisan dari pembentuk imperium, yaitu Genghis Khan. Tindakan yang diambil Kubilai Khan untuk mensejahterakan rakyat yaitu mengadakan patroli untuk keamanan daerah, memajukan pendidikan, mendirikan lumbung-lumbung, dan membangun rumah sakit. Pada masa dinasti Yuan lah terkenal tentang perjalanan Marco Polo. Marco Polo menulis perjalanannya ke Cina dan menceritakan tentang bangsa Cina yang ada di timur dalam bukunya. Dari buku itulah orang Eropa tahu perkembangan kerajaan di timur dan kerajaan-kerajaan yang ada di timur. Pada 1294, Kubilai Khan meninggal, dan setelah itu tidak ada lagi kaisar Mongol yang kuat. Kekuasaan Mongol pun terus mengalami kemunduran, dan banyak daerah yang melepaskan diri. Kaisar terakhir Yuan adalah Sun Ti atau Tuhan Timur, tahun 1333 Masehi sampai 1368 Masehi. Kaisar yang sangat lemah menimbulkan pemberontakan oleh bangsa Cina yang dipimpin oleh Jenderal Chung Yuan Chang pada tahun 1356 Masehi dan 1368 Masehi berhasil menghancurkan kekuasaan dinasti Yuan dan berdirilah dinasti yang baru.
Dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Dinasti Ming didirikan oleh bangsa Cina asli. Setelah dinasti Yuan runtuh, maka berdirilah dinasti Ming yang didirikan oleh Chung Yuan Chang dan menjadi kaisar pertama dinasti Ming, dengan Nanking sebagai pusat kerajaannya. Tindakan yang diambil Chung Yuan Chang adalah menertibkan negerinya yang masih kacau karena masih diduduki bangsa Mongol. Ke arah timur, Chung Yuan Chang memusatkan perhatian ke Jepang karena banyak perompak Jepang yang merampok di pantai timur Cina. Setelah merasa bahaya dari luar sudah reda, maka Hung Wu atau Chung Yuan Chang mengadakan pembenahan administrasi pemerintahan. Hung Wu menerapkan sistem feodal yang disesuaikan dengan ajaran Konfusius. Hung Wu meninggal pada 1398 Masehi dan diteruskan oleh Yongle tahun 1403 sampai 1424 Masehi. Pada masa Yongle terjadi masa kejayaan pada dinasti Ming. Ia memindahkan ibu kota ke Peking dan berusaha untuk menyatukan Cina dalam satu pemerintahan. Setelah usaha dalam negeri berhasil, ia melakukan perluasan daerah ke arah Tonkin dan Annam, dan keduanya berhasil. Yongle merupakan kaisar yang diplomatik. Ia melakukan pengiriman ekspedisi angkatan laut ke Kamboja, Thailand, Sumatera, Jawa, India, dan Ceylon. Daerah ini dibujuk untuk mengakui Cina sebagai yang dipertuankan. Tokoh ekspedisi yang terkenal yaitu Cheng Ho. Kebesaran Yongle yang lain yaitu memerintahkan 2000 penulis untuk menyusun suatu kamus ensiklopedia. Yongle meninggal dan digantikan oleh Ming Yensung. Pada masa Ming Yensung memerintah, ia meminta Cheng Ho untuk melakukan ekspedisi sekali lagi ke seberang lautan untuk mempererat hubungan dengan kerajaan Cina dengan kerajaan yang ada di seberang lautan. Setelah Ming Yensung, tidak ada lagi kaisar yang tergolong kuat, sehingga Ming menjadi lemah dan mendapat ancaman dari bangsa luar yaitu Jepang dan bangsa Manchu. Bangsa Manchu menjadi sangat kuat dan mengancam kekuasaan Ming. Pada masa Ming akhir inilah yang diperkenalkan agama Katolik Roma yang disebarkan oleh Franciscus Xaverius. Dinasti Ming runtuh dikarenakan kalah oleh kerajaan Manchu pada tahun 1644 Masehi. Maka berakhirlah dinasti Ming dan muncullah dinasti Manchu. Dinasti Qing 1644 sampai 1912. Dinasti Qing adalah dinasti asing yang didirikan oleh bangsa Manchu yang merupakan dinasti paling lama dalam pemerintahannya. Dinasti Qing menjadi sangat luas kekuasaannya, meliputi seluruh Cina dalam dan Cina luar. Pada akhir abad ke-17, penduduk Cina mengalami perkembangan karena masa ini adalah masa kemakmuran Cina. Pada masa itu juga orang-orang Eropa sudah banyak yang datang ke Cina, terutama Inggris, Spanyol, Prancis, dan Portugis. Kaisar pertama dinasti Qing adalah Kaisar Sun Ci. Tugas pertama Sun Ci adalah memperkuat kerajaan karena masih ada sisa-sisa keluarga dinasti Ming yang melakukan pemberontakan. Usaha yang dilakukan Sun Ci untuk memperkuat kekuasaannya adalah: yang pertama, orang Tiongkok harus berkucir sebagai tanda takluk. Yang kedua, pejabat pemerintahan dijabat oleh 2 orang, yaitu satu oleh orang Manchu dan satu lagi orang Tiongkok, yang berarti bangsa Manchu menggunakan adat Tionghoa sebagai adat sendiri.
Yang ketiga, negara dibagi menjadi 18 provinsi untuk memudahkan administrasi. Yang keempat, melarang orang dikebiri untuk penjaga harem, begitu pula melarang perkawinan campur. Yang kelima, mengadakan hubungan persahabatan dengan bangsa barat. Sun Ci meninggal pada 1662 dan digantikan Kaisar Kangxi yang merupakan putranya. Kangxi saat itu masih berumur 9 tahun, sehingga ia didampingi oleh seorang wali. Sejak 1669 baru ia memerintah tanpa wali. Kaisar Kangxi memiliki kecakapan dalam pemerintahan, besar dan bijaksana. Ia dapat meredam pemberontakan yang terjadi ketika ia memerintah pertama kali. Kangxi juga melakukan kerjasama luar negerinya dengan bangsa barat seperti Rusia, Belanda, dan Inggris. Kangxi juga memperbolehkan bangsa barat lain untuk berdagang ke Cina, tetapi harus patuh dengan peraturan Cohong supaya perdagangan luar negeri dapat diawasi dan dikontrol, sehingga Cina dapat maju dengan pesat. Sebagai kota bandar tertua dan terbesar, Kanton sebagai pintu masuknya barang-barang perdagangan dan orang-orang Eropa serta budaya Eropa. Pada masa Qianlong merupakan masa kejayaan Cina, tetapi pada akhir pemerintahannya menunjukkan masa kemunduran. Hal ini disebabkan oleh munculnya semangat nasionalis di Cina yang membuat perkumpulan-perkumpulan rahasia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran dinasti Qing yaitu Gerakan Teratai Putih, Perang Candu yang pertama maupun yang kedua, pemberontakan Taiping, eksploitasi Cina oleh negara-negara barat, Perang Cina-Jepang pertama, dan pemberontakan Boxer. Berikut akan dijelaskan mengenai Perang Candu sebagai penyebab kemunduran dinasti Qing. Kondisi kerajaan dalam keadaan kericuhan dan bangsa barat ingin melakukan perdagangan bebas dari cukai yang dipelopori oleh Inggris. Inggris harus mencari tempat pasar industri, maka yang dipilih adalah Cina. Inggris memperdagangkan candu atau obat-obatan yang merusak mental dan kesehatan, maka tindakan ini diketahui oleh dinasti Qing dan melarang Inggris untuk memperdagangkan candu. Awal mula meletusnya perang candu ini karena tampilnya tokoh bernama Lin Se-su yang diangkat sebagai komisioner Kanton dengan maksud menolak perdagangan candu. Dalam menghadapi Inggris, ia bertindak keras, memaksa menyerahkan candu 20.000 peti seharga $9 juta dan dibuang ke laut. Tindakan itu membuat Inggris memberikan tuntutan-tuntutan dan Kaisar tidak mau memenuhi tuntutan tersebut, sehingga pecahlah perang antara Inggris dan dinasti Qing tahun 1839 dan dimenangkan oleh Inggris pada tahun 1842. Yang selanjutnya ada pemberontakan Taiping. Ancaman politik dan militer internal menciptakan ketidakstabilan lebih lanjut untuk dinasti Qing. Yang paling mematikan adalah pemberontakan Taiping yang berlangsung dari 1850 hingga 1864. Akibat dari konflik ini adalah kota Nanking yang diduduki oleh pemberontak selama 1 dekade dan 20 juta orang Cina diperkirakan tewas. Runtuhnya dinasti Qing. Dinasti Qing runtuh pada 1911 setelah digulingkan oleh Revolusi Cina yang dimulai sejak 1894. Penyebab utama pecahnya Revolusi Cina adalah kekecewaan terhadap pemerintahan dinasti Qing yang berujung pada penderitaan rakyat. Tokoh yang berperan penting dalam Revolusi Cina adalah Dr. Sun Yat-sen yang memotori revolusi. Pada awal 1912, dinasti Qing akhirnya runtuh dan Dr. Sun Yat-sen terpilih menjadi presiden sementara Republik Cina.
Revolusi Cina tidak hanya meruntuhkan kekuasaan dinasti Qing, tetapi juga menghentikan sistem monarki dan tradisi feodalisme yang telah berlangsung selama berabad-abad dan dimulainya era republik di Cina. Terima kasih saya ucapkan karena telah menonton video ini sampai habis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. The year was 1900, 'tis worth remembering the men who lived through 55 days at Peking. 'Twas called the Boxer Insurrection, a bloody Oriental war against all nations of the diplomatic corps. The flags of France and Britain, how they fluttered in the breeze, the Italian and the Russian, and the flag of the Japanese. Then came the sound of bugles, the rolling drums of doom, and the streets of Peking were as empty as a tomb. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. The Empress of all China gave the signal to begin. Let the foreign devils be driven from Peking. They stormed the French legation, they attacked with shot and shell, and they came in blood-red blouses, screaming "Shao!" as they fell. The drums have long been muffled, the bugles ceased to ring, but through the ages you can hear them echoing. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. 55 days at Peking. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. 55 days at Peking. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. 55 days at Peking.